Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era, NPM 2103 10 10 164. Nah, sekarang di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas hukum lingkungan. Yang pertanyaannya itu, jelaskan masing-masing dari class action, hak gugat lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, beserta dengan dasar hukum yang mengaturnya. Nah, jadi yang pertama itu class action. Nah, jadi class action ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan perusakan. Nah, jadi dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang kedua ada hak gugat. Jadi hak gugat ini dapat disebut juga dengan standing law, adalah sebuah produk hukum yang memberi akses orang perorangan, kelompok, organisasi, dan juga pengadilan sebagai pihak penggugat. Nah, jadi dasar hukum ini diatur hak gugat individual dalam pasal 84 ayat 1. Sedangkan hak gugat masyarakat itu berbentuk class action dalam pasal 91. Hak gugat organisasi lingkungan dalam pasal 92. Kemudian strict liability, itu merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesamaan pada diri tergugat, tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Nah, jadi gagasan ini disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 88 yang berbunyi yaitu setiap yang tindakannya, usahanya, dan kegiatannya itu menggunakan B3 dan menghasilkan pengolahan limbah B3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Nah, jadi ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, dasar hukum ini diatur menurut UU PPLH. Pada dasarnya bersifat sukarela. Hal ini tertuang dalam pasal 84 ayat 1 UU PPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, dan juga hubungannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, jadi baku mutu lingkungan ini adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu, baik itu sebagai unsur lingkungan. Nah, jadi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditegang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Hubungan pencemaran dengan baku mutu lingkungan itu adalah keduanya itu sangat berkaitan karena pencemaran yang terdapat di lingkungan hidup itu sangat mempengaruhi baku mutu lingkungan. Yang semakin banyak pencemaran yang sudah melewati ambas batas, baku lingkungan tersebut dapat dinilai sebagai effluent standar. Nah, sekarang hubungan pencemaran lingkungan hidup dengan kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi keduanya itu juga mempunyai keterkaitan. Itu apabila mutu atau kemunduran lingkungan itu dapat diterorisasi, lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya alam, yaitu sumber daya tanah, air, udara, dan juga punahnya flora dan fauna
liar, dan juga kerusakan ekosistem. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kemudian yang menggunakan hukum administrasi, perdata dan juga perdana. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui hukum administrasi. Nah, jadi penyelesaiannya itu melalui lembaga pemerintahan atau penjabat instansi yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif serta gugatan tata usaha negara. Kemudian penyelesaian sengketa melalui lingkungan hidup dengan hukum perdata itu mencangkup dari pemerintah, masyarakat tentang ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan, hak masyarakat dan organisasi lingkungan untuk masyarakat yang mengajukan gugatan. Kemudian penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui hukum perdana. Nah, dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukum minimum di samping maksimum, pengeluaran alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu. Dapat saya sampaikan dan yang saya jawab, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.